Kita bersyukur untuk hari yang baru ini, untuk nafas yang baru. Tuhan baik dan Tuhan setia dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Dengan apa kamu balas?
Saudara-saudari, tema renungan pada pagi ini adalah kejayaan boleh menjadi berbahaya. Kejayaan boleh menjadi berbahaya. Yang diambil daripada 2 Samuel bab 11 ayat 2 dan bab 12 ayat 13. 2 Samuel bab 11 ayat 2 dan bab 12 ayat 13. 2 Samuel 11 ayat 2. Pada suatu petang Daud bangun dari tempat tidurnya lalu berjalan-jalan di atas bumbung istana raja. Dan dari atap itu dia terlihat seorang perempuan yang sedang mandi. Sangat cantiknya perempuan itu. Dan 2 Samuel ayat 12 hingga bab 12 ayat 13. Jawab Daud kepada Nathan, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan." Kata Nathan kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, Anda boleh membaca kisah yang lengkap dalam 2 Samuel bab 11 ayat 12 ya. 2 Samuel ayat 11 hingga 12 kita boleh membaca kisah lengkap ini. Nah, saudara-saudari, kita tidak terkecuali ya dan mudah terdedah kepada dosa apabila kita berjaya, apabila kita dikagumi orang lain, apabila kita makmur sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Nah, mari kita melihat ya, merenung kembali kisah Raja Daud ini. Nah, saudara-saudari, Daud suka berada di atas bumbung istana, mungkin pada petang musim bunga, karena sangat harum, ya. Tetapi saudara-saudari, bau bunga pada tahun itu akan berubah menjadi bau penyesalan yang mendalam. Ya. Daud tidak mau melihat ke arah rumah Uria yang kosong. Ya, dan kalau dia tidak memandang ke tempat itu setahun yang lalu, misalnya, kalaulah dia tidak memandang ke situ, ingatan akan peristiwa yang lalu membawa rasa sakit dalam hatinya. Ya, hati nuraninya telah memberi amaran kepadanya supaya berhenti melihat Batsheba. Tetapi keinginannya itu mendorongnya untuk melihat, dan dia merasa dia tidak dapat menarik diri pun daripada situasi itu. Dan ini adalah satu penipuan diri yang sangat besar ya. Dia merasa tidak dapat menarik diri. Ya, Daud tidak akan bertolak ansur dengan alasan ya, jika itu alasan yang dikeluarkan oleh pegawai-pegawainya. Ya. Dan jika Nabi Nathan ya tiba-tiba muncul semasa dia termenung melihat Batsheba yang sedang mandi, adakah dia akan menarik diri? Ya. Saya rasa dia akan menarik diri. Ya, karena dia tidak mau reputasinya yang berharga itu terjejas. Ya, atau dalam kata lain dia tidak mau kedapatan, ya. Nah, saudara-saudari, tetapi meluangkan masa yang panjang di atas bumbung rumahnya itu, dan pada saat itu dorongan berdosa dalam dirinya itu, ya, terus membentuk sebuah rancangan jahat, ya, dan membawa maut. Yang pada akhirnya rancangan yang membunuh Uria, suami kepada Batsheba. Nah, saudara-saudari, mengingat semua kisah itu, Daud menangis, ya, sikap mementingkan diri ataupun egoisnya dan hawa nafsu yang menguasai dirinya telah melucutkan, ya, kehormatan seorang wanita yang sudah berkawin, membunuh suaminya yang setia dan gagah, ya, dan mengakibatkan kematian bayi lelaki yang tidak bersalah. Yang kita boleh lanjut melihat kisah ini bagaimana. Ya. Nah, saudara-saudari, Daud juga menggigil dan gemetar mendengar teguran Tuhan. Ya. Yang dalam 2 Samuel 12 ayat 10, ya, maka sekarang pedang tidak akan dijauhkan daripada keluargamu. Jadi ini berarti kemusnahan yang disebutkan dalam teguran Tuhan itu belum dijalankan sepenuhnya. Tetapi kita mungkin berpikir bagaimana Daud boleh jatuh dalam dosa yang sangat besar ini. Ya, bagaimana dia boleh jatuh dalam dosa yang sangat besar ini? Nah, saudara-saudari, Daud mungkin teringat kembali tahun-tahun yang sukar dan menakutkan ketika Saul mengejarnya di sekitar Koresa. Ya, nah, berapa kali Daud merasa terdesak. Ya, dan setiap hari Daud bergantung kepada Tuhan untuk terus hidup. Ya, dia merindukan pelepasan dan kedamaian yang dialaminya pada masa yang lalu itu. Tetapi kini dia melihat semua itu sebagai masa-masa yang terbaik dalam hidupnya berbanding ya
peristiwanya dengan Batsheba ini. Dan juga mungkin dalam dia melihatkan balik itu, datanglah ingatan ya tentang tahun-tahun yang huru-hara ketika Daud coba menyatukan Yehuda dan Israel ya, kerajaan Yehuda dan Israel di bawah satu pemerintahan ya, dan juga mengingatkan dia bagaimana menundukkan musuh-musuh mereka ya. Dan semua itu telah terjadi ya sesuai dengan janji Allah untuk mendirikan takhta Daud selama-lamanya. Jadi bila melihat ini, adakah pernah ada orang yang seperti Daud ini yang sangat diberkati oleh Tuhan? Setiap janji yang diberikan kepada Daud itu ditepati ya, dan segala yang Daud lakukan itu berhasil dan berjaya ya. Dan tidak pernah Israel itu sebagai sebuah negara hidup secara rohani ya, dan begitu stabil dari segi politik, dan begitu kaya, begitu kuat juga dari segi ketenteraan mereka ya. Dan pada kemuncak ya kemakmuran dan keberhasilan yang belum pernah terjadi itu ya, Daud telah melakukan dosa yang sangat keji, yaitu berzina dengan Batsheba dan membunuh suaminya. Kenapa ya? Bagaimana ya, Daud itu dahulunya dapat menahan begitu banyak godaan ya sebelum itu, tetapi dia mengalah bila dia sudah berjaya dan berhasil ya. Dan ketika Daud merenungkan hal itu dalam pikirannya, dia tahu jawabannya. Semua itu terjadi ya, dia dapat terkalahkan oleh dosa, terkalahkan oleh godaan, oleh karena kesombongannya sendiri ya. Keangkuhan yang merosakkan diri, kesombongan yang mementingkan diri. Nah, saudara-saudari, Daud ini dipuji oleh Tuhan ya, dipandang sebagai pahlawan yang gagah, yang berani oleh rakyatnya, dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan Daud dikelilingi oleh ramai pegawai yang memuji-mujinya. Dan Daud memiliki kemewahan yang berlimpah-limpah. Tetapi penyembahan diri mulai timbul dalam hati Daud ya. Dahulu Daud adalah gembala yang rendah hati, yang dipilih oleh Tuhan oleh karena kasih karunia semata-mata ya, untuk melayani sebagai raja Israel. Tetapi sekarang dia telah dikalahkan oleh fikirannya sendiri, karena dia menganggap dirinya sebagai Daud yang hebat ya, penyelamat bangsanya. Dan oleh karena statusnya yang tinggi itu, dia merasa dia layak melakukan apa yang dia mau lakukan sendiri ya. Jadi saudara mengingat semua itu, Daud mulai menutup wajahnya dengan tangannya, dan rasa malu menyelubungi dirinya ya. Saudara-saudari, bila dia mengingat ya semua itu, dia telah meletakkan dirinya ya di atas Tuhan. Dia telah meletakkan dirinya ya di atas jawatannya. Dia meletakkan dirinya di atas bangsanya ya. Dia telah meletakkan dirinya di atas kehormatan dan hidup Uria. Dia telah meletakkan dirinya di atas kesejahteraan Batsheba ya. Daud telah meletakkan dirinya di atas segalanya ya. Dan Daud telah mengorbankan segalanya untuk menyembah berhala, yaitu menyembah dirinya sendiri ya. Daud mungkin tersungkur dan menangis ya, dan mencurahkan hatinya yang hancur dan penuh penyesalan kepada Allah. Tetapi dalam penjelasan yang mendalam yang dirasai oleh Daud, dia merasakan harapan mulai timbul. Daud tahu bahwa dia layak untuk mati, namun dia merasa kagum dan dia menyembah Allah untuk belas kasihan Allah yang mendalam ya. Ketika dia mendengar firman Tuhan melalui Nathan, di mana Tuhan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Dan firman Tuhan itu membuat Daud sangat terkagum sehingga tidak dapat mengatakan apa-apa ya. Kata-kata itu, saudara-saudara, adalah sebuah berita baik yang luar biasa ya, untuk kita pahami ya. Bagaimana mungkin Allah telah menjauhkan dosanya, sedangkan Daud ini belum mempersembahkan korban pengampunan dosa ya. Karena pada waktu itu untuk diampuni dosanya harus mempersembahkan korban. Dan ini, saudara-saudari, adalah kasih yang tidak dapat difahami oleh pengetahuan manusia ya. Dan ya, sesuatu yang ajaib sedang bekerja ya dalam hidup Daud itu. Sesuatu yang lebih berkuasa daripada dosa itu sedang bekerja ya, yaitu belas kasihan Allah. Dan Daud tidak dapat memahaminya
Ya. Tetapi apa yang Daud tahu ialah dia mau orang-orang berdosa seperti kita, ya, seperti Anda dan saya, untuk mengetahui bahwa jalan-jalan Tuhan itu yang sangat menakjubkan, bahwa Tuhan itu belas kasihannya sungguh besar. Nah, saudara-saudari, sebagai manusia berdosa, musuh terbesar jiwa kita adalah kesombongan yang mementingkan diri. Ya. Dan inilah sebabnya kemakmuran, keberhasilan, kejayaan boleh menjadi berbahaya dari segi ataupun sudut pandang rohani. Ya. Kita cenderung melihat bahwa kita memerlukan Tuhan bila kita dalam kesusahan. Tetapi musim ataupun masa-masa kemakmuran, masa-masa keberhasilan, masa-masa kejayaan boleh menjadi yang paling berbahaya bagi kita, karena kita mudah ditipu untuk memikirkan ataupun menilai diri kita lebih tinggi dari yang sepatutnya. Kesombongan yang meninggikan diri, yang membawa kita merampas hak kekuasaan dari Allah dan menganggap kita ini diri sendiri yang berkuasa. Jadi kita harus berhati-hati, saudara-saudari, dengan bahaya yang mengintai kita ketika kita hidup makmur, hidup berhasil, hidup berjaya. Nah, saudara-saudari, apabila kita jatuh di dalam dosa, kita mesti berlari ke takhta kasih karunia Tuhan. Ya. Dan saudara-saudari, sebagai orang-orang yang percaya, ya, kita mengetahui apa yang Daud tidak ketahui, yaitu Allah menghapuskan dosa kita dengan meletakkannya pada dirinya sendiri. Ya, dosa kita diletakkan atas Yesus. Ya, dan di salib Yesus kita sungguh-sungguh mendengar Tuhan telah menghapuskan dosamu, kamu tidak akan mati. Jadi saudara-saudari, ada dua perkara yang perlu kita ingat pada hari ini. Ya, yang pertama, semua berkat, kemakmuran, keberhasilan, kejayaan yang Allah limpahkan kepada kita harus membuat kita semakin rendah hati. Bukan menjadi sombong, bukan menjadi angkuh. Ya, berkat Tuhan harus membuat kita semakin rendah hati. Dan berkat Tuhan yang melimpah kepada kita harus mendorong kita hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Berkat Tuhan harus mendorong kita hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Banyak kali kami seperti Daud, bila hidup kami diberkati, makmur, berhasil, berjaya, kami meninggikan diri. Kami menganggap apa yang dicapai, apa yang dimiliki, itu datang daripada kami, sehingga kami tidak memuliakan Engkau, tetapi memuliakan diri kami. Kami juga menyalahgunakan berkat dan anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami, untuk hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk mensyukuri dan menghargai berkat dan anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk sentiasa rendah hati dan ingat bahwa semua yang kami capai dan miliki adalah datang daripada-Mu, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menebus kami daripada dosa, kami berdoa. Amin.